Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safani Setiawan. Saya dari kelas A Agroteknologi Nutrisi Tanaman dengan NPM 235001011. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pergerakan unsur hara, yang dimana nantinya ada 3, yaitu difusi, aliran massa, dan juga intersepsi akar. Mari kita simak video selanjutnya. Nah, sebelum kita ke pergerakan unsur hara, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya unsur hara. Oke, baik. Yang pertama, unsur hara utama yang berperan besar bagi pertumbuhan tanaman adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berfungsi membentuk klorofil dan protein, sehingga mendorong pertumbuhan daun dan batang secara vegetatif. Yang kedua, fosfor berperan dalam pembentukan energi dan memperkuat perkembangan akar serta pembungaan. Sedangkan kalium membantu tanaman beradaptasi terhadap stres lingkungan, menjaga keseimbangan air, serta memperkuat dinding sel. Kekurangan salah satu unsur ini akan menghambat proses fisiologis tanaman. Nah, yang kedua adalah lapisan tanah dan ketersediaan hara. Tanah tersusun atas beberapa lapisan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama yaitu lapisan organik paling atas mengandung bahan organik tinggi yang menjadi sumber hara utama. Yang kedua yaitu lapisan topsoil merupakan bagian yang paling subur, kaya akan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme. Sementara lapisan subsoil berfungsi menyimpan mineral dan air, namun ketersediaan haranya lebih rendah. Karena itu, perakaran tanaman yang sehat sangat penting untuk menjangkau hara di berbagai lapisan tanah. Oke, selanjutnya bentuk unsur hara dalam tanah. Di dalam tanah tersendiri, unsur hara tidak berada dalam bentuk bebas, tetapi dalam bentuk ion. Nitrogen tersedia dalam bentuk nitrat dan amonium, di mana nitrat mudah larut dan bergerak bersama air tanah. Fosfor tersedia sebagai ion fosfat, tetapi mobilitasnya sangat rendah, sehingga mudah terikat oleh mineral tanah. Kedua, kalium berada dalam bentuk ion K+. Sebagian tersedia di larutan tanah dan sebagian lagi terikat pada koloid liat. Pemahaman bentuk-bentuk ini penting agar pupuk dapat diberikan dengan cara dan waktu yang tepat. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai peran mikrobiologi dalam tanah. Mikroorganisme tanah memiliki peran besar dalam ketersediaan unsur hara. Mereka membantu proses dekomposisi bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah diserap tanaman. Bakteri seperti Rhizobium mampu mengikat nitrogen dari udara, sedangkan Mycorrhiza meningkatkan penyerapan fosfor dan air. Aktivitas mikroba juga membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya. Tanah yang kaya mikroba umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, mekanisme pergerakan unsur hara. Nah, unsur hara dapat berpindah menuju akar tanaman melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu difusi. Difusi yaitu perpindahan ion dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah. Penting bagi unsur seperti fosfor dan kalium. Yang kedua, aliran massa, di mana unsur hara terbawa oleh air yang bergerak ke arah akar. Dominan untuk unsur seperti nitrogen dan kalsium. Ketiga, intersepsi akar, yaitu saat ujung akar secara langsung menyentuh partikel tanah yang mengandung hara. Ketiga proses ini biasanya bekerja bersamaan dalam mendukung penyerapan nutrisi tanaman. Arah pergerakan nitrogen. Nah, nitrogen tersendiri merupakan unsur yang paling mudah bergerak dalam tanah. Ion nitrat yang bermuatan negatif mengikuti aliran air menuju zona akar dan mudah diserap tanaman. Sementara itu, ion amonium lebih lambat bergerak karena terikat oleh koloid tanah yang bermuatan negatif. Namun, nitrogen juga mudah hilang akibat pencucian dan denitrifikasi, sehingga pemupukan nitrogen perlu dilakukan secara bertahap agar efisien. Selanjutnya, yang terakhir, pergerakan fosfor dan kalium. Fosfor dan kalium termasuk unsur yang memiliki mobilitas rendah dalam tanah. Pergerakannya dominan melalui difusi, bukan aliran air. Karena itu, penempatan pupuk fosfat dan kalium harus dekat dengan perakaran agar mudah diserap tanaman.
Selain itu, pH tanah dan kelembaban sangat memengaruhi tingkat ketersediaan kedua unsur ini. Pemupukan berimbang menjadi kunci agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan unsur hara. Di sini kita sudah berada di penghujung video gitu. Yang terakhir, rangkuman. Pergerakan unsur hara dalam tanah merupakan proses yang kompleks, dipengaruhi oleh sifat tanah, air, dan aktivitas mikroorganisme. Nitrogen bergerak cepat melalui aliran massa, sementara fosfor dan kalium lebih lambat melalui difusi. Mikroorganisme berperan dalam mengubah unsur hara menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Dengan memahami mekanisme pergerakan unsur hara, kita dapat menerapkan strategi pemupukan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Akhir kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu.